Hadirilah Ekumene Conference pada tanggal 14 dan 15 Maret 2023 yang diadakan di Function Hall Mall Arta Gading lantai 5. Para peserta wajib registrasi ulang dengan scan QR Code yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kita memasuki Abam episode 539. Dari pria usia 37 tahun sudah cerai. Saya mau bertanya, Pak, bagaimana cara mengatasi hawa nafsu yang berlebihan? Sebenarnya banyak orang mengalami ini, cuma tidak mau tanya karena memang tidak berniat mau berubah. Kamu bertanya karena kamu mau berubah, ya, puji Tuhan. Yang pertama, kamu harus punya tujuan hidup. Sebenarnya tujuan hidupmu apa? Hidup ini singkat di dunia. Ya, bicara soal tujuan hidup dan penjelasannya tidak cukup 5-10 menit. Ikutin Truth ID. Dengarkan khotbah setiap hari dan semua program kami dari ibadah raya, suara kebenaran, doa pagi, wanita surgawi, Abam, dan lain-lain. Itu akan membuat saudara bisa mematikan atau menekan dan mestinya bisa membunuh nafsu-nafsu yang tidak sesuai kehendak Allah. Oke? Jangan nonton film yang membangkitkan gairah yang salah. Bahkan menurut saya jangan nonton film yang kelihatannya bukan porno tetapi membangkitkan gairah yang tidak patut. Jangan bergaul dengan orang yang tidak memberikan sharing impartasi spirit yang baik. Jangan bergaul dengan mereka. Putuskan. Datanglah ke gereja onsite. Ya, kamu akan banyak diubahkan lewat itu. Itu nasihat saya. Lakukan, kamu akan bisa menyelesaikannya. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 27 tahun. Salam Pak Eras, saya ingin cerita tentang mama saya yang saat ini sedang jalin hubungan dengan suami orang. Om, ini saya kenal karena satu gereja di kampung. Oh, om ini yang sama mamanya gitu. Saya kenal karena satu gereja di kampung dan istrinya teman mama dulu saat sekolah. Saya tinggal di kota dengan mama saya dan jarang pulang kampung. Tapi jaraknya hanya 1 jam saja. Saya tahu karena lihat dari gelagat mereka dan mereka sering pergi berdua walaupun untuk beli keperluan jualan mama saya. Dan banyak lagi yang saya dapat nilai kalau memang mereka sedang ada hubungan. Pernah saya chat om itu untuk tidak datang lagi ke rumah. Tapi mama saya malah marah. Saya bahkan tidak ajak bicara saya jadinya. Saya tidak pulang rumah 2 hari karena kecewa dengan sikap mama saya. Belum lama ini kakak saya yang sudah menikah ke rumah saya saat jam kerja siang hari untuk ambil barang. Dan di akhiran ada mobil om itu depan rumah. Tapi pintu tertutup tapi tidak dikunci. Tapi yang keluar kamar hanya mama saya. Kakak saya curiga sepertinya om itu di kamar mama. Sekarang saya hanya diam dan doakan mama saya supaya bisa lepas. Kalau ketemu om itu saya tidak senyum. Masih menunjukkan kalau saya tidak suka. Om ini juga pernah antar pulang saya. Tapi tahun lalu saya belum tahu tentang hubungan mereka. Dia suruh saya belajar bawa mobil. Tapi tiba-tiba tangannya langsung ke dadaku. Dengan alasan mau tahu jantungku berdebar. Karena takut. Di situ saya syok dan ingin cepat keluar mobil. Saya cerita ke mama saya, tapi mama saya bilang tidak ada niat ke situ. Dia hanya memang orangnya suka kelewatan begitu. Pak Eras, apa saya diam saja terus atau adakah sesuatu yang perlu saya lakukan? Karena sekarang ini saya sudah ada beberapa orang lain di kampung yang tahu ataupun curiga. Pak Eras, maaf kalau ini panjang sekali. Terima kasih buat khotbah Pak Eras yang selama ini saya dengar sangat membangun kerohanian saya. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, dari gelagat pria ini,
dia termasuk dalam tanda kutip kemungkinan besar buaya. Ini pria buaya. Tidak mungkin dia mau pegang dada kamu secara tidak sengaja atau hanya karena dalam tanda kutip kelewatan itu bisa ditoleransi. Ini bahaya. Pria ini bisa makan siapa saja yang bisa dimakan. Dan mamamu yang mungkin kesepian. Saya tidak tahu papa kamu masih hidup atau tidak ini ya. Kayaknya tidak ada lagi ya. Entah cerai, entah sudah meninggal. Mamamu akan tertipu. Pasti tertipu, jelas. Nah, yang kamu lakukan sekarang, tunjukkan sikap kamu yang tidak setuju. Tapi jangan bicara. Ada saat kamu bicara nanti. Sekarang belum. Dengan mama hubungan baik saja, seakan-akan kamu menutup mata terhadap kelakuan mamamu itu. Jangan memberikan respon, komentar apapun, diam karena kamu sudah mengingatkan mama. Dan satu saat kamu diberi hikmat baru kamu bicara. Sekarang ini jangan dulu, diam dulu ya. Itu yang saya mau sampaikan kepada kamu. Ya. Sebisa-bisanya rumah jangan kosong. Bagaimana caranya selalu ada orang di rumah supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya kira itu saja yang saya bisa sarankan. Jangan bicara, diam tapi tunjukkan ketidaksetujuanmu terhadap hubungan mereka. Dari wanita usia 60 tahun, saya selalu mengikuti doa pagi dan khotbah-khotbah Bapak yang cukup keras, tetapi saya suka karena membentuk kehidupan saya menjadi lebih baik. Terima kasih Pak. Saat ini saya mengikuti suatu komunitas UMAS, usia emas. Di salah satu gereja yang ingin saya tanyakan adalah, apakah dibenarkan bagi orang Kristen untuk meminjam uang berhutang? Tetapi yang meminjamkan tersebut justru memberikan riba kepada yang berhutang. Kalau prinsip saya pastinya itu tidak dibenarkan. Sebab teman-teman sepelayanan saya banyak melakukan pinjaman dengan riba. Sampai saya bingung melihat perilaku mereka yang sudah mengerti kebenaran. Terkadang saya menasihatkan mereka bahwa tidak benar di mata Tuhan. Tapi justru mereka menjadi membenci terhadap saya. Sebentar, sebelum saya baca selanjutnya, saya jawab dulu di sini. Kepada saudara, usahakan tidak meminjam uang. Tidak meminjam uang. Kecuali untuk produksi, untuk bisnis. Itu pun harus dipertanyakan dengan Tuhan dan terus dianalisa secara logis realistis. Pimpinan Tuhan itu mutlak. Jangan membeli barang yang tidak kita butuhkan, tidak sangat kita butuhkan, hanya karena kesenangan kita pinjam uang. Itu sudah pasti berhala. Ya misalnya belum waktunya beli mobil, tapi pengen punya mobil, hutang, itu pasti berhala. Nah, bagi yang punya uang, jangan meminjamkan uang dengan bunga. Untuk mereka yang memang membutuhkan. Biasanya untuk konsumsi. Apakah karena sakit parah, karena untuk makan, anak sekolah. Kita perlu ya menolong mereka. Tetapi harus diperhitungkan juga. Ada orang yang memang suka meminjam. Ya, dan itu menjadi habit. Waktu punya uang dia hambur-hamburkan, giliran punya kebutuhan dia punya alasan meminjam, anaknya sekolah lah dan lain-lain. Yang ini jangan mudah diberi pinjaman. Kalau diberi pinjaman, jelas kapan dikembalikan dan lain sebagainya. Kecuali orang itu miskin, sudah pinjamkan dan jangan harap kembali uang itu. Tapi kepada kasus tadi di mana orang memang suka meminjam karena dia tidak bisa memanage uang, harus ada jaminan yang jelas. Dan jangan diberikan kalau memang tidak perlu diberikan. Kalau orang mau bisnis
pinjam uang Anda. Nah, Anda mesti melihat berapa jumlahnya. Apakah sebentar atau lama? Apakah ini kehidupan dia? Kehidupan misalnya dia mau jualan pisang goreng. Jumlahnya seberapa sih? Mie ayam, ya berapa jumlahnya? Pinjamkan atau beri saja. Tapi kalau itu proyek besar dan menguntungkan, ajak bicara untuk berbagi. Berbagi sharing profit. Tapi di atas semuanya harus minta petunjuk Tuhan. Ingat, jangan membungakan uang untuk mereka yang membutuhkan demi konsumsi. Seperti makan, sekolah anak, sakit, dan lain-lain. Tapi ingat, kasus orang yang memang suka meminjam dan tidak bertanggung jawab dengan manajemen uangnya. Masalah ini terjadi juga kepada teman kami yang dipinjamkan itu. Tidak dapat membayar hutangnya karena dia harus membayar lebih dari pinjaman awal. Terkadang saya berpikir kenapa orang kaya seringkali menindas orang miskin dan seharusnya dibantu. Saya sungguh merasa kasihan terhadap teman saya ini tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Kemudian saya menemukan ayat firman Tuhan dalam Imamat 25 ayat 35 sampai 37. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut Allahmu, supaya saudaramu hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Jelas. Saya kira Roh Kudus akan memimpin saudara bagaimana menolong orang yang kekurangan. Tolong Pak Eras jelaskan lebih dalam lagi arti ayat ini agar saya mengerti. Pak, saya ingin memiliki buku bacaan dan CD Bapak di mana saya dapatkan. Akan kami kirim untuk Ibu, ya. Nah, jawaban saya mengenai soal hutang tadi sudah jelas. Ayat ini sudah jelas melarang orang memberi bunga untuk mereka yang dalam kesulitan. Mengenai perlakuan terhadap orang miskin, ini pertanyaan. Oke. Terhadap orang miskin kita harus menolong, ya. Kita bayangkan dia keluarga kita, anak kita, saudara kita, orang tua kita. Kita akan rela menolong tanpa meminta balas jasa. Kalau orang betul-betul susah, nggak usah dipinjamkan. Kasih saja, beri saja. Anda tidak akan menjadi miskin karena menolong orang. Oke, Bapak Pendeta, ini keempat ya pertanyaan berikut. Pak Pendeta, saya mau bertanya, kemanakah roh bayi yang sudah meninggal? Apakah roh bayi akan dipisahkan daripada roh orang dewasa? Mohon penjelasannya. Yang pertama, roh orang bayi kemana perginya? Tidak jelas karena Alkitab tidak pernah menjawab dan kita jangan coba-coba menjawab. Tetapi saya beri pertimbangan kalau papa mamanya takut akan Allah. Pasti anaknya dipertimbangkan, saudaraku. Apakah dipisahkan dari roh orang dewasa? Sekali lagi karena tidak ada jawaban ini kita tidak tahu. Apakah roh ini nanti akan diberi tubuh baru di kehidupan yang akan datang lalu dibesarkan? Kita tidak tahu. Ya, kita tahu hal ini tidak menambah iman, tidak tahu tidak mengurangi iman. Tapi percayalah kalau orang tua takut akan Allah, nasib orang yang kita kasihi juga diperhatikan oleh Allah. Tuhan memberkati. Pertanyaan berikut dari pria usia 46 tahun. Salam Pak Era, saya bingung ketika seorang pendeta yang menjenguk saya mengatakan kalau penyakit itu bisa datang dari Tuhan atau diizinkan. Bukankah Tuhan Yesus adalah tabib yang ajaib dan selama di dunia Perjanjian Baru Tuhan Yesus selalu menyembuhkan mereka yang sakit jasmaninya? Kalau penyakit berasal dari Tuhan, bagaimana mungkin sebuah penyakit jasmani bisa menyatakan kemuliaan Tuhan yang ada paling orang berprasangka atau mencibir kita?
Bukankah lebih tepat kalau penyakit berasal dari si jahat atau setan? Meskipun mungkin sebuah penyakit datang karena kelalaian kita, tapi saya yakin tidak ada seorang pun yang tahu batas-batas kelalaian yang bisa mendatangkan sebuah penyakit. Satu hal yang saudara harus pahami ya saudara, namanya Pak Leo ya. Pak Leo, ini bukan rahasia ya. Pertanyaan ini bagus sekali dan cerdas. Satu hal yang Bapak harus ketahui atau Bro ketahui, bahwa Tuhan itu memiliki tatanan. Hidup ini memiliki tatanan, ada tatanan. Tuhan konsekuen dengan tatanannya, tidak dia rubah dan tidak dia sangkali dan tidak dia batalkan. Iblis pun tahu tatanan itu. Jika orang taat berkat, tidak taat laknat. Alkitab mengatakan itu. Kalau engkau taat, penyakit akan menjauh daripadamu. Diberkatilah engkau di ladangmu, di sawahmu. Kalau engkau tidak taat, penyakit akan datang. Penyakit sampar, lalu belalang-belalang melahap panenmu, hidupmu tidak terberkati. Itu tatanan. Tuhan membuat tatanan. Seperti seseorang kalau mau dewasa harus mengalami proses. Ayub mengalami proses, sakit begitu parah. Siapa yang melakukan? Iblis. Siapa yang mengizinkan? Tuhan. Nah, harus mengerti tatanan ini. Memang tidak bisa kita berkata sakit dari Tuhan. Tapi Tuhan sudah membuat tatanan. Yang kamu tabur, kamu tuai. Orang yang tidak menjaga kesehatannya dengan pola makan, pola hidup yang rusak, sakit saudara. Dari Tuhan atau bukan dari Tuhan atau bukan atau dari setan? Ya itulah hukumnya. Jadi saya kira jawaban ini sudah cukup jelas supaya kita berhati-hati dengan apa yang kita lakukan. Hidup ini ada tatanan. Dan Tuhan pun bisa mendatangkan hal yang tidak menyenangkan seperti Paulus memiliki duri dalam daging, thorn in the flesh. Duri dalam daging, itu hal yang tidak nyaman. Apa ini? Sesuatu yang tidak membuat dia nyaman. Sesuatu yang bisa menyakitkan bagi Paulus. Tetapi hal itu ternyata diizinkan Tuhan supaya Paulus tidak menjadi sombong. Oke. Itu jawaban saya. Oke, dari pria usia 22 tahun single. Dari Kerinci Riau. Salam Pak Eras. Sebelumnya terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya yang lalu. Saya mau bertanya Pak, beberapa tahun lalu saya pernah pergi ke salah satu gereja di Semarang. Dan di dalam khotbah tersebut pendetanya menyampaikan bahwa jika bayi meninggal maka akan dihakimi berdasarkan perbuatan orang tuanya. Seketika saya berpikir apakah adil hal tersebut. Karena misalnya bayi lahir dari hasil perzinahan orang tuanya, namun justru bayinya yang ikut menanggung kesalahan orang tuanya. Nah ini pendeta mengada-ada, di Alkitab tidak ada. Jadi jawabannya bagaimana nasib bayi, Alkitab tidak menjelaskan. Tetapi pasti orang tua yang melahirkan anak ya memiliki dampak terhadap keadaan si bayi. Ya kan bayi ini ada yang baru 2 bulan, 3 bulan dalam kandungan, 8 bulan, 9 bulan, sudah mau melahirkan, meninggal, kita tidak tahu umurnya berapa, lalu bagaimana keadaannya. Karena Alkitab tidak bicara, Bo tidak bicara, kita jangan bicara. Oke, cukup. Dari pria usia 23 tahun single. Salam Pak Pendeta Erastus, saya dan keluarga selalu mengikuti Truth ID. Saya pribadi selalu sangat termotivasi untuk semua jawaban-jawaban Bapak di acara ABAM. Dan semua cukup memberi solusi untuk semua pertanyaan menurut saya. Nah, tapi saya bingung suatu hal Pak Pendeta. Saya belum bisa menyikapi apa yang saya alami Pak. Yang mana mama saya kalau doa di pagi hari selalu menangis terseduh-seduhnya dan berserah setulus-tulusnya kepada Tuhan Yesus Pak. Sampai saya dan adik saya selalu menjaga ketentraman di rumah agar mama kami fokus dan tidak terganggu berdoa Pak. Tapi kalau bicara kepada orang lain,
agak sedikit sombong, Pak. Contohnya, menceritakan anaknya karena sudah bekerja kepada ibu yang anaknya masih menganggur. Menurut saya si ibu itu akan tersinggung. Dan sekarang saya sedang menganggur karena proyek belum mulai. Sementara anak si ibu sudah bekerja di sebuah perusahaan besar yang ada di Indonesia. Dan ketika mamaku berpapasan dengan ibu yang anaknya sudah bekerja itu, ibu itu menceritakan kalau anaknya sudah bekerja di tempat yang enak, yang bahkan perusahaan itu memfasilitasi tukang cuci baju mereka. Itu baru salah satunya, Pak. Pertanyaan saya, Pak Pendeta, bagaimana saya menyikapi hal itu sebagai anaknya? Soalnya saya ingin mengingatkan kalau sombong itu salah. Tapi saya juga melihat kalau hal itu adalah apresiasi untuk dirinya, yaitu mamaku karena bangganya dan senangnya. Sementara kalau saya tegur juga, seolah saya melarang mama saya senang. Di situasi itu saya selalu bingung dan belum bisa menyikapinya. Harus bagaimana, Pak? Saya mohon pencerahannya. Yang pertama, orang berdoa menangis-nangis itu belum tentu benar. Seringkali orang seperti memuaskan diri dengan tangisan. Ini cara sembahyang yang tidak dewasa. Ini akhirnya seperti mencari kepuasan sendiri tanpa partner. Mestinya kita nangis karena zaman Tuhan. Nah, kalau setiap kali doa selalu nangis dengan cara sama seperti itu, dia membuat frekuensi sendiri, bukan perjumpaan dengan Tuhan. Ini cara berdoa yang tidak dewasa. Jadi tidak heran kalau sikapnya juga tidak dewasa. Nah, akhirnya sikapnya tidak dewasa juga kan. Nah, kamu harus berani bicara kepada mamamu ini. Mama, yang ini sombong loh, Ma. Harus berani. Tapi pada waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan cara yang tepat. Gimana? Minta pimpinan Roh Kudus. Selamat berjuang. Amin. Oke. Oke. Dari pria usia 46 tahun. Salam Pak Eras, saya mantan orang bejat dan egois namun sudah bertobat. Setelah bertobat dan pemulihan, saya paksakan di keluarga melakukan doa pagi setelah bangun tidur. Saya dan istri di kamar kami, anak-anak doa dan renungan sendiri masing-masing, dan menerapkan ibadah malam secara bersama sekitar jam 8, diikuti 3 anak didik, Bibi dan Bibi. Biasanya kami nyanyi lagu dari YouTube sebelum baca dan renungan firman. Ini sudah berlangsung mulai sekitar tahun 2015. Baru-baru ini saya mengikuti Truth ID dan sangat diberkati dengan acara Abam. Terasa sangat membahagiakan mendengar arahan-arahan dan petunjuk-petunjuk untuk berkemas ke langit baru, bumi baru. Melalui Abam saya mencoba ikuti arahan Om Eras untuk ikut doa pagi. Beruntung awalnya saya bisa ikut secara live karena pas saya jadwal off. Namun setelah masuk kerja, saya tidak dapat mengikuti yang live lagi. Karena akan telat jika selesai doa pagi sudah jam 7 lewat. Kami tinggal di Sumbawa, di tempat kami pakai waktu Indonesia Tengah ya. Waktu Indonesia Tengah ya. Saya coba buka doa pagi yang sudah lewat sehari sebelumnya namun sudah tidak ada penyembahan karena sudah diedit. Untuk itu mohon doa pagi yang sudah lewat agar tidak dipotong yang bagian penyembahannya. Agar bisa saya gunakan dan ikuti dari berikutnya. Karena hampa rasanya tanpa penyembahan. Yang pertama ini begini. Kami hanya memotong renungan supaya orang bisa mendengar khutbah. Sedangkan penyembahan kami sudah punya policy, tekad tidak bisa diputar balik. Jadi kalau saudara masuk doa jam 5:15 tidak bisa mundur. Karena kami sedang belajar untuk disiplin waktu.
Nah, masalahnya bagi saudara yang terlambat, Anda sebenarnya bisa merekam sendiri. Kami tidak bisa membuat rekaman ulang. Nanti orang sengaja bangun siang kalau kita buat lewat jam 5. Anda bisa rekam sendiri dan Anda bisa gunakan untuk penyembahan. Yang kedua, kami mau belajar real time. Jadi waktu kami menyembah saat itu urapannya beda, ya. Real time itu beda. Oke. Istri saya Kristen dari lahir, namun hingga kini belum sepenuh hati mencari dan mengikut Tuhan. Dia menolak saat saya ajak ikut penyembahan di doa pagi Pak Eras dengan alasan nyanyian dan penyembahannya kelamaan. Sering saya nasihati saat dia berbuat yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, seperti bergosip dan menceritakan kejelekan orang. Pasti ujung-ujungnya kami ribut karena istri terbiasa menjawab dengan nada keras dan emosi. Dulu memang saya sering menyakiti hatinya dengan membentak kasar dan egois hingga pernah kami sudah hampir cerai di tahun 2015. Juga kepada anak-anak sering saya pukulin kalau marah. Namun puji Tuhan setelah bertobat, saya sering minta maaf duluan meski dia yang salah, karena sekarang saya mengasihi dia dengan kasih Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak saya, sudah tidak saya pukul. Ini bagus ya, saya senang mendengarnya. Meski pernah kelepasan karena emosi tinggi. Dan saya sering minta maaf ke anak kalau membuat mereka menangis saat saya marahi dengan emosi tinggi. Ini teladan yang baik. Yang saya mau tanyakan, salahkah jika saya terus mengalah saat mengajarkan istri untuk ikut ajaran Tuhan, tetapi tidak mau berubah, malah semakin ngelunjak, merasa di atas angin karena bagaimanapun marahnya saya pasti minta maaf. Ini demi menjaga hubungan dan agar bisa berbahagia bersama hingga mati. Bagaimana cara yang tepat mengarahkan istri jika seperti itu? Yang pertama, tidak selalu Anda minta maaf. Kalau Anda marah dan memang harus marah, tidak perlu minta maaf. Ini terhadap istri maupun anak. Cuman cara Anda harus dijaga. Kalau caramu sudah tepat, kamu nggak perlu minta maaf. Ingat ini. Nah, memang wanita model istri Anda ini tidak suka mengalah sebenarnya. Ya, dan belum matang. Jadi kamu yang matang mesti ngemong, menjaga, merawat. Kalau mau mengingatkan istri, cari waktu yang tepat, tempat yang tepat, cara yang tepat, ya. Dan minta pimpinan Roh Kudus, karena kalau bukan atau belum waktunya itu kontraproduktif. Kalau salah tempat, salah cara, lebih repot lagi. Nah, yang penting bagi Anda usia berapa ini? 46 tahun, oke. Yang penting bagi Anda, tunjukkan perubahan hidup. Karena perubahan hidupmu itu akan menjadi kekuatan untuk menasihati orang. Perubahan hidupmu, ya. Oke. Yang terakhir, dari orang yang sama, adakah cara training khusus untuk melatih anak umur 15, 13, dan 7 tahun agar dapat diajarkan hingga terbiasa ikut doa pagi? Jangan maksa. Bapak dulu yang harus menunjukkan contoh. Lalu beri mereka pengertian. Kalau gagal jangan dimarahi. Besok lagi ya, jangan gagal. Saya kira ini saja yang saya sampaikan. Masih banyak yang mau saudara tanyakan. Oke, ikuti pemberitaan firman. Karena pemberitaan firman yang saya sampaikan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak atau belum terjawab. Oke, saya kira sampai di sini saja. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati saudara.